Kan dalam membentuk jiwa nasionalisme pemuda itu pasti ada peran pendidikan. Nah itu bagaimana peran pendidikan dalam membentuk jiwa nasionalisme tersebut? Ya, pendidikan ini sangat vital. Ya. Kalau kita belajar dari Jepang itu ketika mereka dibom, bom atom Hiroshima dan Nagasaki, pemimpinnya bilang gini, kami ini kalah kalau misalkan sekolah itu hancur. Kalau sekolah-sekolah itu hancur, kami kalah. Ya. Dan benar, sekolah itu dihancurin semua. Kenapa? Karena sekolah ini pusat pendidikan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, halo semua, balik lagi di The Best Podcast, podcastnya para juara. Oke, sebelumnya seperti biasa kita berdua yang akan menemani kalian semua ya di podcast kita kali ini ya. Jadi perkenalkan, saya Altaf Ferianto Dan saya Alif Agung Sanjaya. Dan kali ini temanya pasti menarik banget ya. Tema peristiwa bersejarah, yaitu 28 Oktober. Peristiwa apa nih kira-kira? Memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ya yang pasti gue sekarang nggak jauh-jauh dari seorang pemuda ya, pemuda yang berbakat. Oke, langsung aja kita sambut kali ya gue sekarang. Oke, pemuda yang mantep Pak, pokoknya Pak Hafid. Terima kasih. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Boleh perkenalkan diri dulu Pak. Oke, nama saya Hafid Muhammad Islam. Ya, di sini sebagai guru di SMA IT Al-Multazam 2, mengajar pelajaran-pelajaran syar'i, akidah, hadis dan seterusnya. Jadi amannya Pak ya. Sekarang langsung aja kita kali ya ke pertanyaannya. Menurut Pak Hafid nih, kan kita sekarang sedang memperingati Sumpah Pemuda 28 Oktober. Terus apa sih makna Sumpah Pemuda bagi generasi muda saat ini? Sumpah Pemuda, dua kata ya. Ini juga termasuk peristiwa bersejarah yang dimana puluhan tahun yang lalu, 28 Oktober 1928, para pemuda-pemudi Indonesia mendeklarasikan suatu sumpah yang dimana itu menjadi statement bahwasanya Indonesia tuh bentar lagi mau merdeka gitu. Kita ini walaupun beda-beda pulau, beda-beda agama, beda-beda bahasa, punya persatuan. Nah, generasi muda saat ini harus banyak mengambil contoh dari peristiwa ini ya. Karena ketika kita memperingati suatu kegiatan, suatu peristiwa, seperti contohnya misalkan memperingati Isra Mi'raj, memperingati Maulid Nabi, berarti kita harus mengambil hikmahnya dari peristiwa tersebut. Nah, Sumpah Pemuda ini menjadi panggilan ya untuk kita itu bertransformasi dari yang tadinya keberagaman menjadi persatuan. Ya. Jadi kesatuan atau kekuatan tunggal ya. Dan ini sebagai statement bahwasanya kita itu meskipun beda suku, agama, latar belakang, nggak boleh menjadi sekat ya. Meskipun kita ya contohnya misalkan di pesantren ini ya, kita mondok aja ini itu sebagai bukti kecil atau negara kecil gitu, gambaran kecil kalau kita nanti ke masyarakat ya. Mungkin kalau kita sekolah itunya, kita misalkan sekolah di SMA negeri daerah misalkan, itu mungkin teman-temannya daerah situ aja, daerah misalkan di Kuningan nanti orang-orangnya Kuningan aja atau paling jauh dari Cirebon. Tapi ketika kita mondok ya, itu teman-temannya dari berbagai daerah ya. Ada yang dari luar pulau, luar negara mungkin ya, teman kalian dari Yaman ya. Itu membuktikan kalau kita itu meskipun beda-beda bisa kita bersatu. Nah, makanya di sini salah satu manfaat untuk kita ambil sebagai generasi muda saat ini dari peringatan Sumpah Pemuda itu persatuan dalam tindakan nyata demi kemajuan bangsa kita sendiri. Itu naik banget ya, Sumpah Pemuda berarti penting. Itu tuh menandakan semangat anak pemuda ya Pak ya. Terus mengapa sih Pak semangat persatuan itu penting untuk dijaga oleh pemuda? Semangat persatuan ya penting karena dua. Pertama itu persatuan adalah moral dasar. Jadi kayak ibarat pondasi bangunan, itu persatuan tuh asasnya gitu, pondasinya dan benteng pertahanan bangsa dari serangan-serangan asing ya yang untuk menghancurkan suatu bangsa tersebut. Nah, kalau tanpa persatuan Indonesia itu bakal
obrak abrik, bakal kena pecah belah. Mungkin ada sejarahnya, kalau kita baca sejarah ada perang antar suku. Mungkin kalau kalian pernah baca ada namanya tragedi Sampit ya, di Kalimantan antara suku Dayak dan suku Madura, itu dikarenakan pecahnya persatuan gitu, nggak ada persatuan antar etnis, antar suku, panas, akhirnya saling tumpah darah dan kurang bagus. Nah, dan yang kedua, persatuan ini juga menjamin stabilitas sosial dan politik. Jadi menciptakan lingkungan yang kondusif, ya, pembangunan ekonomi dan inovasi. Enak contoh gampangnya ketika kita nonton bola timnas, ya, itu hampir seluruh Indonesia itu bersatu gitu, nggak ngomongin apa-apa dulu, agama nanti dulu, ya, yang tadinya mungkin lagi misu-misu ke pemerintah, ya ntar dulu, ya kita kesel sama pemerintah nanti dulu, nonton bola dulu, ya. Semuanya bersatu, nonton bareng, ketika gol kita merayakan yang sama, yang nggak peduli anak kecil, orang tua, perempuan, laki-laki, Islam, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Nah, itu indahnya persatuan. Nah, kita sebagai pemuda harus ngejaga itu ya, supaya Indonesia itu bakal berlanjut ke puluhan tahun, ratusan tahun seterusnya, jangan sampai terpecah belah. Berarti pesan tuh indah banget ya. Penting banget persatuan itu ya. Iya, penting banget. Nah terus nih Pak, apa sih tantangan terbesar pemuda Indonesia di zaman sekarang ini? Tantangan terbesar mungkin ada dua ya, dari internal dulu, dari diri kita, dari dalam negeri, dan ada eksternal dari luar. Internal dulu mungkin hal-hal seperti yang mengikis integritas kita, ya contohnya misalkan korupsi, narkoba, ya. Kalau mungkin buat masih anak sekarang mungkin bullying, ya. Nah, isu-isu kayak gitu tuh harus kita tepis dulu ya, atau tawuran gitu ya, supaya dari pemudanya dulu ya, kita kan pemuda tuh sebagai pemimpin nanti di masa depan, dan sampai kita bahkan dari pas mudanya udah rusak dulu gitu. Ya, karena ya kita generasi berikutnya gitu, generasi yang akan datang yang akan menggantikan orang-orang yang sudah nanti akan meninggal gitu. Nah, jangan sampai kita terprovokasi oleh perpecahan, konten-konten hoax, ya, buzzer dan seterusnya. Itu dari internal. Dan eksternal, ya mungkin ini kita tuh harus bersaing di pasar global. Gimana caranya kita menguasai teknologi? Kita udah dimudahkan oleh AI, jangan sampai kita terlenakan. Ya, kita harus bersaing oleh negara-negara lain ya untuk memajukan negara. Dan tanpa kehilangan identitas budaya kita sendiri. Jadi teknologi penting, tapi tetap identitas budaya kita harus tetap dijaga. Budaya Timur, ya kita sebagai orang Timur ya, tidak melegalkan pergaulan bebas ya, dan seterusnya, itu harus kita jaga. Terus nih Pak, kita ini kan sebagai pemuda itu pastinya harus berkontribusi buat bagi bangsa. Nah, kita sendiri ya. Iya. Nah itu gimana gitu Pak caranya buat berkontribusi untuk bangsa? Mungkin kita ambil dulu dari contoh bidang pendidikan ya, atau sosial. Mungkin dengan kita jadi relawan, misalkan kalian punya ilmu bisa ngaji ya, kita ajarin anak-anak TPA gitu, misalkan ya, anak-anak MD baca Iqra Abatasa minimal situ gitu, tanpa digaji misalkan ya. Kalau misalkan ada kalian libur ya, isi liburannya ngajar di musola terdekat ya, ilmu sedikit apapun kita harus beri ya, karena itu perintah Rasul juga ya. Atau ke daerah-daerah terpencil, misalkan nanti kalian kelas 12 ada acara namanya kegiatan P3M ya, praktek dakwah kepada masyarakat. Itu jadikan itu momen untuk kita berbagi di bidang pendidikan dan sosial, ngajarin mereka tentang agama ya, tentang akhlak dan seterusnya. Itu bidang pendidikan. Yang kedua mungkin bidang ekonomi ya, kita kalau misalkan kalian nanti punya cita-cita jadi pengusaha, bikin usaha entah itu kecil atau besar ya, membuka lapangan kerja bagi warga negara Indonesia sendiri ya, menggunakan potensi lokal ya. Yang ketiga bidang teknologi ya, kita bisa mungkin kalau ada yang ahli IT ya, ahli teknologi, bikin aplikasi ya yang ngebantu banyak orang ya, bermanfaat untuk orang banyak. Atau misalkan belum ada aplikasi tentang ilmu ini, kita bikin ya,
supaya memudahkan orang tersebut mengerjakan sesuatu. Nah, dan terakhir bidang lingkungan ya. Nah, kita gerakin aksi nyata tentang pentingnya menjaga lingkungan. Mungkin kalian udah kenal ada grup yang namanya Pandawara. Grupnya itu contoh pemuda yang inspiratif lah, bisa kita ambil inspirasi dari mereka. Berlima mereka membersihkan sungai-sungai, lingkungan pantai yang kotor dari sampah ya. Jadi pemuda-pemuda itu tergerak gitu ya untuk mari kita sama-sama menjaga lingkungan. Ada lagi satu lagi pemuda yang suka bersih-bersih masjid. Kita ya, yang suka bersih-bersih tempat wudhu masjid yang udah kumuh ya, dicuci. Karpet masjid ya Pak. Ya itu nggak masalah. Dan itu karena mungkin niat tulusnya, niat ikhlasnya Allah panggil dia ya melalui wasilah, melalui perantara Raja Saudi ya, dia dipanggil bukan umroh, haji malah, haji khusus, dapat undangan dari kerajaan Saudi akibat bersih-bersih masjid ya. Jadi dunia dapat, akhirat dapat ya, insyaallah. Nah itu contoh dari ya. Berarti kuncinya buat kontribusi nyata tuh bagi bangsa tuh bermanfaat bagi orang lain ya. Mulai dari hal kecil dulu. Hal kecil sampai hal besar yang tadi yang bersih-bersih masjid ya, bisa sampai haji. Diundang kerajaan Arab itu kan keren banget ya. Terus haji itu kan kalau kita tahu sendiri ngantri gitu. Iya, kalau kita reguler lama itu. Mungkin daerah sini belasan tahun. Kalau kita tahu daerah Sulawesi, Indonesia Timur tuh udah 30-an tahun ngantri. Ngantri itu dapat undangan langsung berangkat tahun itu juga dari kerajaan lagi Pak ya. Iya, itu VVIP dari kerajaan tuh. Hotelnya dibedain, yang nggak ngantri seterusnya. Keren. Siapa banget ya. Terus menurut Pak Hafiz nih, apakah media sosial itu membantu atau melemahkan semangat pemuda bagi bangsa ini? Sebenarnya media sosial ini alat yang netral ya, tergantung Makanya penggunanya ya, penggunaannya. Kayak ibarat pedang bermata dua, bisa ngebunuh orang, bisa juga membunuh diri sendiri. Ya. Kalau hal membantu ketika kita menggunakan itu dengan bijak, ya. Ketika mungkin kalau dalam sekolah mengerjakan tugas dengan baik, ya kita misalkan udah kuliah sama tugas dengan baik, bikin skripsi dengan tepat waktu. Ya, atau dalam segi masyarakat kita bisa membaca berita-berita yang benar, hindari hoax dan seterusnya. Ya. Kita mempromosikan pariwisata Indonesia, mungkin budaya ke teman-teman kita yang mungkin ada di luar negeri. Dan misalkan melemahkan, ada juga kalau misalkan kita menggunakannya tanpa filter ya, penyebaran hoax, kita ada berita baca judulnya doang ya, tanpa perlu ditabayun atau tanpa perlu klarifikasi, langsung kita share jadi status ya. Terus menyebarkan ujaran kebencian, hate speech. Nah, ini baru yang kita nggak boleh gitu kan. Kita menyebarkan hal-hal yang negatif, pornografi dan seterusnya, kita bully suku lain ya, rasis dan sebagainya, yang ini justru yang melemahkan kebangsaan kita gitu. Ya, jadi sebagai pemuda kita menjadikan media sosial ini sebagai mimbar kebangsaan yang positif. Berarti intinya media sosial itu tergantung pemakaiannya Pak ya. Bisa melemahkan, bisa membantu juga. Ini saya mau nanya nih Pak, apa sih arti satu nusa, satu bangsa, satu bahasa di zaman modern saat ini? Zaman teknologi, zaman yang udah maju lah. Iya, yang udah maju. Ini salah satu kutipan di Sumpah Pemuda tersebut ya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu nusa, satu tanah air ya. Jadi kita ini harus menjaga kedaulatan kita dalam dunia digital ya. Menjaga dari cyber security, menjaga sumber daya alam, dan menolak intervensi yang merugikan kepentingan nasional. Nah, kalau satu bangsa, solidaritas, ya, jadi kita sebagai antar suku, agama dan seterusnya, kita tuh nggak boleh terpecah belah. Kalau kalian tahu mungkin di Indonesia sendiri itu ada 1.340 suku. Ya, mungkin yang kita tahu ada suku Jawa, Sunda, Minang, ya, Aceh, Dayak, Madura dan seterusnya. Itu mungkin baru berapa, tapi ada yang 1.000 lebih gitu. Dan 700 bahasa daerah. Ya, kita ngomongin suku dulu tadi. Satu bangsa. Ya, ibarat tadi yang seperti Bapak ngomongkan,
dari 1340 suku tersebut ya mungkin ada aja perpecahan ya pasti ya, antar suku mungkin gak suka sama lain, tapi sebisa mungkin diredam gitu. Contohnya kayak tadi kita nonton timnas bareng, semuanya adem ya, terima apapun hasilnya, menang atau kalah. Dan satu bahasa ya, bahasa ini komunikasi yang efektif dan literasi ya. Kita dari 700 bahasa daerah ini hebatnya ada gitu bahasa persatuan. Kita mau dari Sabang sampai Merauke, kita mau jalan-jalan kemana, semuanya paham dengan bahasa persatuan ini gitu, bahasa Indonesia. Jadi kita nggak perlu belajar lagi bahasa ini. Misalkan kita ke daerah Aceh, kita nggak perlu belajar bahasa Aceh, dengan kita ngomong bahasa Indonesia mereka paham. Beda halnya kalau misalkan kita ke Eropa ya, mungkin ada bahasa Inggris, persatuannya bahasa Inggris, karena bahasa Inggris ini bahasa persatuan dunia, tapi setiap negara beda-beda juga gitu. Ada orang yang sama sekali nggak bisa bahasa Inggris. Nah, tapi di Indonesia ini ya Masya Allah punya satu bahasa yang kita pakai ya. Semuanya belajar ini, semuanya berbicara ini, semuanya paham dengan ini juga. Dengan bahasa Indonesia itu kita bisa menyatukan ya, bisa membuat persatuan. Terus sih Pak, kan dalam membentuk jiwa nasionalisme pemuda itu pasti ada peran pendidikan. Nah itu bagaimana peran pendidikan dalam membentuk jiwa nasionalisme tersebut? Ya, pendidikan ini sangat vital ya. Kalau kita belajar dari Jepang itu ketika mereka dibom ya, bom atom Hiroshima dan Nagasaki, pemimpinnya bilang gini ya, kami ini kalah kalau misalkan sekolah itu hancur. Kalau sekolah-sekolah itu hancur, kami kalah ya. Dan benar, sekolah itu dihancurin semua. Kenapa? Karena sekolah ini pusat pendidikan gitu, pusatnya peradaban ya. Kita dimulai itu dari sekolah ya. Hampir semua nama-nama besar di dunia ini pasti yaitu pernah merasakan pendidikan di bangku sekolah gitu. Entah itu sekolahnya di masjid, sekolahnya dalam sekolah, pengertian sekolah beneran gitu, dan seterusnya. Nah, jiwa nasionalis pemuda ini dibentuk dari sekolah. Kalau misalkan kita nggak tahu, mungkin ya nggak pernah belajar, kita mungkin nggak bisa menghargai negara kita. Kita nggak kenal pahlawan kita, ya kita nggak kenal siapa yang merdekakan negara ini. Ya. Mungkin kalau ada orang asing yang ingin mengambil tanah kita bodoh amat. Nah itu kalau misalkan kita nggak mengenyam pendidikan dari awal, kita nggak kenal negara kita dan seterusnya. Makanya dengan kita belajar ya sejarah negara kita, undang-undangnya, konstitusionalnya ya, kita juga harus berpikir kritis gitu. Ya, contohnya misalkan ketika pemilu setiap 5 tahun sekali, nanti yang mungkin kalian bakal ngerasain pemilu tahun 2029, kalian bakal milih. Nah ini kita harus kritis dari calon yang ada, kira-kira siapa yang bisa kita pilih ya. Kita makanya banyak belajar ya, cari plus minusnya ya, nggak usah ke bawah giringan dari media sosial, TikTok, Instagram, Facebook, pilih ini, dan kita ikutin kata hati kita ya, cari positif negatifnya, mana yang lebih baik dipilih ya. Seperti kata pepatah, pemilihan itu tuh, pemilihan presiden dan seterusnya itu bukan memilih siapa yang paling baik ya, tapi supaya tidak membiarkan orang yang bodoh berkuasa. Jadi jangan sampai kita menyerahkan nasib negara kita ke pilihan yang salah. Jadi kita harus kritis ya. Jadi politik ini juga tetap harus kita pelajarin ya. Beberapa hari yang lalu keluar Dirty Vote ya. Mungkin kalian pernah dengar, itu 4 jam, itu part 2-nya ya, part 1-nya 2 jam ya. Itu meskipun kalian masih muda ya, itu bisa ditelaah, ditonton 4 jam itu gimana sebenarnya kondisi negara kita tuh saat ini gimana ya. Apakah baik-baik aja atau enggak. Mungkin kita lihat beberapa hari yang lalu banyak demo. Nah kalau demo itu tandanya apa? Nah, itu kita harus kritis. Meskipun kita santri, tetap ya nggak hanya belajar agama, nggak hanya belajar akidah, tetap kita harus belajar
gimana caranya negara kita tuh baik-baik aja gitu ya, seterusnya. Dan yang terakhir pengabdian. Peran pendidikan ini membantu kita untuk mengabdi kepada masyarakat ya, lebih ikhlas ya, lebih legowo ya, karena masyarakat itu mungkin butuh kita ya, ilmu kita meskipun sedikit tetap kepake di mereka gitu. Meskipun kita baru belajar sholat, Iqra, tapi tetap aja di masyarakat ada yang belum bisa sholat dengan baik ya, ada yang baca bahasa Indonesia aja masih belum bisa, banyak yang buta huruf dan seterusnya. Berarti penting banget pendidikan di dalam bentuk jiwa nasionalisme itu penting banget. Banyak poin-poinnya juga tadi yang disebutin. Nah terus kan tadi yang Bapak sebutin itu tuh tentang pendidikan. Nah terus apa kira-kiranya langkah kecil yang bisa kita lakukan sebagai pemuda untuk tetap mencintai Indonesia? Bisa ini ada di tagline ya, cintai produk lokal ya. Jadi kita beli produk-produk buatan Indonesia sendiri gitu, karya anak bangsa ya, produk-produk lokal. Misalkan saya mau belinya Calvin Klein ya, atau misalkan merek-merek Adidas, Nike, itu kan rata-rata produk luar semua ya. Produk luar. Beli yang jaket produk Indonesia aja, misalkan data Eger gitu kan, atau sendal Eger ya, atau dan lain-lain, makanan, minuman ya, seterusnya. Apalagi produk UMKM-nya yang lebih kecilnya gitu. Kalau Eger itu udah besar, yang produk-produk kecil yang biasa mungkin baru ngerintis gitu kita bantu. Nah makanya ada yang isu-isu kayak thrift shop, mungkin ternyata thrift shop gitu ya, toko yang menjual pakaian bekas itu justru malah menghancurin usaha kecil Indonesia karena mereka impor ya produk-produk luar bekas ya, harga murah gitu kan. Jadi ini yang membuat produk-produk fashion mungkin di Indonesia yang tersingkir gitu, yang kalah saing gitu. Nah, jadi kalau misalnya utamakan produk lokal ya, Bapak nggak melarang juga beli thrift shop silakan, tapi tadi utamakan dulu produk lokal ya. Yang kedua menjaga lingkungan ya, contoh membuang sampah pada tempatnya ya. Kalau di rumah mungkin ada yang kerja bakti, kalau di pondok mungkin ada hari Minggu pagi kita bersih-bersih dan seterusnya ya. Contohnya tadi kayak Pandawara Group dan tadi yang suka bersih-bersih masjid, kita bisa saksikan sendiri. Yang ketiga belajar budaya ya, minimal kita tuh pelajarin seni, tarian ya, atau bahasa daerah ibu kita. Mungkin ada Kalimantan, belajar bahasa Kalimantan, bahasa Cirebon, belajar bahasa Cirebonnya, lagu daerahnya. Nanti kalau kalian ke luar negeri ya, orang luar negeri itu banyak yang kepo, Indonesia tuh gimana sih gitu. Oh Indonesia tuh banyak ya sukunya, coba dong contohin tarinya gimana, bahasanya gimana. Itu bisa ditanya, Bapak seperti tanya gitu ya, suruh nampil tari khas daerah tersebut dan seterusnya. Dan terakhir tertib hukum dan sosial ya, seperti lalu lintas kita pakai helm merah, berhenti, antri, dan menghargai ruang publik ya, Nanti banyak banget ya langkah-langkah yang bisa dilakukan pemuda untuk mencintai Indonesia. Terus ini Pak udah keras ini Pak ya, udah mau ke pengunjung terakhir. Pertanyaan terakhir ini pertanyaan penting banget, penting juga buat pemuda-pemuda yang di luar. Bagaimana harapan Anda terhadap generasi muda Indonesia di kedepannya? Sebenarnya pengen gitu generasi muda Indonesia, termasuk Bapak sendiri juga, menjadi generasi yang ulul albab. Ulul albab ini yang akalnya bersih, hatinya bersih ya. Punya 3 hal. Yang pertama integritas yang kokoh ya, jadi tadi terhindar dari hal-hal negatif, narkoba, bullying ya, pergaulan bebas dan seterusnya ya. Tidak goyah terhadap postingan-postingan yang berbau sara ya, hoax dan lain. Bapak yakin generasi kalian lebih aman dari hoax dibanding generasi-generasi yang udah tua ya. Orang-orang tua mungkin melihat ini, oh ini kayak gini langsung disebarin tanpa perlu klarifikasi dulu, tapi mungkin generasi kalian lebih paham, lebih pandai ya, punya integritas yang kokoh. Yang kedua punya visi tujuan yang mengglobal, mendunia
tapi tetap akarnya lokal gitu. Kacang tidak lupa kulit. Kita bebas, kita bisa pergi ke luar negeri, ke sana, berkarya di sana ya. Contoh kayak presiden kita almarhum Burhanuddin Yusuf Habibie ya, sangat dibutuhkan beliau itu di Jerman ya. Tidak lupa untuk pulang ke Indonesia, mengabdi di Indonesia, menjadi presiden, bikin pesawat di Indonesia ya. Jadi punya mampu bersaing di kancah internasional ya, tapi tetap berpegang teguh pada adat dan nilai luhur di Indonesia. Yang kedua, ketiga, menjadi perekat umat ya, menjadi jembatan ya, yang menghubungkan berbagai perbedaan. Tadi meskipun kita berbeda suku, bangsa dan budaya, bahasa, tapi semoga pemuda Indonesia ini menjadikan Indonesia sebagai laboratorium persatuan yang menjadi teladan bagi dunia ya. Kalau Bapak baca postingan-postingan gitu di X atau Twitter, banyak yang bingung, emang ada negara yang berbagai agama tapi rukun ya. Mereka belum tahu Indonesia gitu. Di sini kita 5 agama hidup rukun ya. Atau ada postingan jangan satukan nama agama ini dengan agama lain. Nah, tapi kalau kita lihat banyak nama-nama di Indonesia gabungan antara nama-nama yang berkhas Islam dengan Hindu. Contoh Muhammad Wisnu. Wisnu ini dewanya orang Hindu. Muhammad ya nabi kita ya. Atau namanya Dewa ya, atau namanya Rama ya, karena itu nama Hindu tapi orangnya Islam. Nah itu kan, ini kan buktikan kalau Indonesia ini persatuannya kental gitu, persatuannya erat sekali. Kuat ya Pak, erat. Iya erat sekali. Nah itu, jadi yang Bapak harap terakhir semoga banyak pemuda-pemuda kita di generasi yang masa depan, generasi yang akan datang dan maupun sekarang bisa mencontoh pemuda-pemuda Indonesia dulu ketika zaman sebelum kemerdekaan ya, atau pemuda-pemuda Islam dulu ya. Mungkin kalau kita lihat kayak Usamah bin Zaid yang beliau ini mimpin komando perang pasukan Islam yang di belakangnya itu ada sahabat-sahabat senior, Abu Bakar, Umar, orang senior semua, Nabi Muhammad, tapi umur 18 tahun yang mungkin kelas 3 SMA, kelas 12 ya, udah bisa mimpin perang ya. Atau Muhammad Al-Fatih yang bisa menaklukkan Konstantinopel di Turki ya, umur 22 tahun, kuliah gitu, umur kuliah ya. Atau kayak misalkan Sultan Syahrir ya, atau pemuda-pemuda lainnya yang menjadi juru bicara Indonesia dan seterusnya itu ya. Jadi semoga Allah senantiasa membimbing langkah para pemuda, menjadikan mereka pemimpin yang adil dan bijaksana. Amin. Ini udah di penghujung acara nih ya. Udah di penghujung podcast hari ini. Udah kerasa banget ya, seru banget ya podcastnya, kita dapat ilmu baru tentang pemuda itu harus gimana untuk bangsa, terus pengaruh-pengaruh dari berbagai bidang. Yang mungkin sekian kali dari kita. Semuanya terima kasih Pak Hafid sudah menyempatkan waktunya buat podcast. Ini kan tadi tentang Sumpah Pemuda gitu ya. Tadi tuh kalau yang Alif tanggap gitu tuh, kayak Sumpah Pemuda ini tuh yang pada intinya tuh Sumpah Pemuda ini tuh memperingati biar pemuda ini tuh semakin erat persatuannya, biar negara kita itu persatuannya semakin kental lah gitu. Iya. Makin erat. Pada intinya di persatuan gitu. Iya, sih penting banget ya Sumpah Pemuda itu, peristiwa yang bisa kita banyak maknanya, banyak pelajarannya. Ya, mungkin terima kasih buat Hafid sudah menyempatkan waktunya, dan terima kasih. Saya Altafrun Ferianto Dan saya Alif Agung Sanjaya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.